Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian apa aja kelebihan kalian ketika mengambil jurusan PGSD. Buat teman-teman semuanya yang penasaran, langsung aja ditonton videonya sampai selesai. Sebelum kalian lanjut ke video aku minta tolong banget buat teman-teman untuk subscribe channel YouTube aku, dan jika kalian suka video ini, kalian jangan lupa tekan tombol like-nya. Yuk langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Check it out. Nah, jadi yang pertama, aku langsung to the point aja ya untuk kelebihan kalian mengambil jurusan PGSD. Yang pertama itu, kalian akan mendapatkan pahala. Ya, kalian akan mendapatkan pahala, dan pahala itu berupa yang pertama, kalian kan ketika kuliah itu udah pasti kalian bakalan menuntut ilmu atau menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian punya keinginan untuk memperbanyak ilmu kalian, dan itu merupakan suatu pahala. Kemudian yang kedua, kalian mengajarkan ilmu yang kalian miliki kepada peserta didik ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberikan ilmu ketika presentasi itu juga merupakan pahala buat kita. Yang kedua, disiplin. Jadi kenapa aku bilang disiplin itu menjadi suatu kelebihannya? Jadi aku mau cerita dulu, mulai dari SD, SMP, dan SMA, aku itu adalah siswa yang sering terlambat. Dan karena dulu itu masuknya jam 6:30, dan kenapa aku nggak tahu juga, dulu aku selalu berangkat itu tetap aja jam 6:30 gitu. Padahal aku mulai pelajaran itu untuk SMA jam 6:30, untuk SD itu ya jam 7 sih, untuk SMP itu jam 7 mulai pelajaran, cuman jam 6:30 itu udah harus siap-siap buat langsung menuju ke musola untuk melaksanakan ibadah. Terus selesainya itu sekitar jam 7. Nah, jam 7 kurang 15 itu udah mulai gitu sholatnya. Dan untuk persiapan terus mahlulkian itu mulai dari 6:30 sampai jam 7:15. Dan disitu aku selalu berangkat jam 6:30, makanya itu aku sering banget terlambat. Yang ketiga, terhindar dari pergaulan yang buruk. Bukan buruk sih, terhindar dari pergaulan yang masa bodoh gitu. Jadi dulu itu aku adalah orang yang masa bodoh banget dengan mengerjakan tugas. Aku kan orangnya sering bosen ya untuk mengerjakan tugas. Terus itu aku masa bodoh, nanti juga aku bakalan selesai sendiri, walaupun toh aku adalah orang yang suka sistem kebut semalam. Nah, di situ aku mulai sekarang itu terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, kenapa? Jadi aku itu kuliah masuknya jam 7, dan aku sekarang itu nggak pernah telat. Terus aku mengerjakan tugas itu ketika dosen aku misalnya sekarang hari Senin ya, dosen aku ngasih tugas hari Senin waktu matkul itu misalnya jam 8. Habis itu nanti ketika selesai kuliah aku bakalan pergi ke perpus lah, biasanya ngerjain tugas bareng-bareng sama temen. Kalau nggak gitu aku cuman ke perpus nyari referensi aja kalau misalnya aku lagi lapar gitu ya. Terus habis itu aku lanjut ke kos untuk mengerjakan, tapi nggak langsung mengerjakan sih, bersih-bersih diri, terus makan dan segala macem. Pokoknya aku langsung ngebersihin dan nggak pernah nunda. Yang selanjutnya, yang keempat, menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya, kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu juga berhubungan dengan kelebihan yang pertama. Lanjut yang kelima, peluang kerja lebih besar. Nah, kenapa mengatakan bahwa prodi PGSD itu memiliki peluang kerja yang lebih besar? Kalian bisa menjadi tentunya bisa menjadi guru ya, terus baik guru swasta maupun negeri. Kalian bisa juga jadi guru les, baik les
umum maupun les private. Kemudian kalian bisa juga jadi entrepreneur atau jadi wirausahawan tuh, misalnya kayak kalian bisa jualan online atau punya toko fotokopi atau apalah dan segala macam. Menurut aku itu gak memerlukan kebutuhan pendidikan yang khusus gitu. Selanjutnya kalian juga bisa menjadi pegawai swasta. Terus kalian juga bisa menjadi konselor pendidikan. Kalian bisa juga menjadi pembimbing atau bekerja di lembaga pendidikan. Kalian juga bisa menjadi kepala sekolah. Pokoknya peluang kerjanya itu lebih banyak. Lanjut, yang keenam adalah peluang besar menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kenapa? Jadi menurut survei dari internet yang aku baca-baca itu, ternyata penerimaan PNS itu yang paling banyak adalah di guru PGSD. Mungkin paling banyak di antara guru-guru yang lain, misalnya kayak guru bahasa Indonesia, matematika, seperti itu. Nah, untuk guru PGSD itu peluang diterimanya lebih besar. Karena kenapa? Kita coba analisis aja ya. Di daerah kita itu banyak sekali sekolah-sekolah, bahkan di setiap kecamatan itu ada lebih dari 20 SD. Di daerahku aja untuk di kecamatan itu ada beberapa desa, dan setiap desa itu, bukan setiap desa sih, di desaku itu ada 6 SD. Di daerah sebelah desaku ada juga daerah yang punya SD juga, misalnya ada 3. Nah, kalau hitung berarti kan 6 ditambah 3 udah 9 SD tuh. Dan siswa SD itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, otomatis banyak banget kan dibutuhkan guru-guru itu. Misalnya tadi ada 9 SD, terus setiap kita kalikan 9 kita kalikan dengan 6 itu adalah 54. Nah, berarti harus ada 54 guru dong. Nah, makanya itu kenapa juga di jurusan PGSD itu banyak banget menerima mahasiswa, dikarenakan kebutuhan guru-guru sekarang itu juga makin besar gitu. Jadi peluangnya lebih banyak, dan juga kalian juga lebih mudah mendapatkan kerja. Kalian juga bisa menjadi guru les. Nah, karena kenapa sih siswa SD itu merupakan siswa dasar yang dia itu masih belum mendapatkan materi gitu untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, ke jenjang berikutnya gitu. Jadi dia itu ibaratnya tanaman yang baru ditanam, yang harus terus disiram dan harus dikasih pupuk gitu. Lanjut, yang terakhir, materi kuliah tidak terlalu sulit. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Sebenarnya PGSD itu ya ada sulitnya sih, cuman menurut aku karena kita juga pernah sekolah SMA, SMP, dan SD, kan kita juga dari dulu mendapatkan ilmu kan, dan ketika kita di kuliah itu nanti kita akan mendalami ilmu tersebut yang udah kita dapat. Jadi pelajaran SMA yang aku dapat itu lebih aku dalamin ketika aku kuliah gitu. Masih aku pelajari ketika kuliah, misalnya nih di mata pelajaran atau mata kuliah matematika. Nah, di mata kuliah matematika SD yang aku pelajarin ini, aku nggak hanya mempelajari asal usul bilangan 1, 2, 3, terus bilangan caca, bilangan genap. Bukan itu. Jadi yang aku asal itu adalah asal usul dari bilangan itu. Kenapa bilangan itu disebut dengan bilangan caca? Contoh yang lain, misalnya dalam materi SMA itu aku ada persamaan garis lurus nih. Nah, di perkuliahan yang diajarkan, aku ada materi nih, ada bab yang membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, di situ tuh aku harus pinter-pinter mengeksplor gimana asal usul dari persamaan garis lurus. Kenapa rumusnya bisa muncul kayak gini nih? Nah, itu yang aku pelajari, bukan seenak yang kalian pikirkan. Walaupun lumayan mudah, cuman kita tetap aja mempelajari gimana sih bisa menciptakan suasana pembelajaran di kelas itu yang kondusif, yang siswa itu nggak rame, yang mereka itu kan masa berkembang ya, jadi mereka lebih ke cerewet, terus
minta diperhatikan terus. Gimana kalau kelasnya udah bener-bener ancur dan rame banget gitu, kita di situ juga harus bener-bener belajar di kuliah karena ada mata kuliah sendiri. Kita juga harus mengetahui gimana psikologi dalam pendidikan itu seperti apa gitu. Terus media pembelajaran yang diperlukan itu apa dalam mata pelajaran ini, dalam mata pelajaran ini itu metode pembelajarannya tuh yang cocok itu seperti apa gitu sih. Bukan hanya kita mempelajari tentang apa ya, kilogram, metogram, bukan itu aja. Jadi kita lebih ke semua mata pelajaran mengenai anak SD, kecuali guru-guru yang bahasa Inggris, agama kayak gitu, itu kita hanya mendapatkan 1 kali dalam semester aja sih. Cuman untuk yang wajib itu kan matematika, bahasa Indonesia kayak gitu, yang perlu kalian ketahui dulu sih ya, yang udah pernah kalian belajar dulu, yaitu yang terus ada dalam setiap semester. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari aku dan penjelasan dari aku. So buat teman-teman yang pengen request aku buat video apa, lanjut aja kalian komen di bawah. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang prodi PGSD. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you.